Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel Doni Chandra. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah SWT telah berikan kepada kita. Dan tak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menceritakan kisah ini, terima kasih atas subscribe-nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai kisah tentang kecintaan para sahabat radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seseorang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Apakah engkau mencintai Rasulullah? Dan sejauh manakah kecintaanmu itu?" Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Demi Allah, bagiku Rasulullah lebih kami cintai daripada harta, anak dan ibu kami. Bahkan lebih kami cintai daripada meminum air yang dingin ketika berada dalam kehausan." Hikmah: demikianlah hakikat cinta yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena keimanan mereka telah begitu sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Katakanlah, jika ayah-ayahmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah tinggal yang kamu senangi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang fasik." Quran Surah At-Taubah ayat 24. Ayat ini menerangkan tentang ancaman bagi orang yang mengurangi rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan menjadi seorang mukmin yang sempurna seseorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada ibu, bapaknya, anak-anaknya dan seluruh manusia." Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun telah meriwayatkan hadis seperti ini. Para ulama mengatakan yang dimaksud cinta di sini adalah cinta yang harus diusahakan, bukan cinta yang tidak diusahakan atau cinta yang sudah menjadi fitrah manusia. Namun dapat juga dikatakan bahwa jika yang dimaksud adalah cinta yang fitrah, maka maksudnya adalah iman yang sempurna, seperti keimanan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang jika terdapat pada diri seorang muslim, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai segalanya. Yang kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membenci untuk kembali kafir sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam neraka." Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari segalanya kecuali nyawaku." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seseorang tidak akan menjadi mukmin yang sempurna sebelum dia lebih mencintaiku daripada dirinya sendiri." Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata lagi, "Sekarang aku mencintai engkau lebih dari diriku sendiri." Beliau bersabda, "Sekarang ya Umar." Para ulama menjelaskan bahwa jawaban Rasulullah SAW itu mengandung dua maksud. Yang pertama, sekarang sudah sempurna keimananmu. Kedua, ini adalah peringatan
mengapa baru sekarang engkau mencintaiku lebih daripada dirimu sendiri, wahai Umar? Padahal sebenarnya perasaan ini harus sudah dimiliki sejak dulu. Sahal Tustari radhiyallahu anhu berkata, barang siapa tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai walinya pada setiap saat dan keadaan, serta masih menganggap ia masih memiliki dirinya, maka ia tidak akan merasakan manisnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, kapankah datangnya hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat sehingga engkau menunggu kedatangannya? Dia menjawab, wahai Rasulullah, aku tidak mempersiapkannya dengan banyak solat, puasa dan sedekah, tapi aku mempersiapkannya dengan mencintai engkau di dalam hati saya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, insyaallah engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Beberapa orang sahabat Nabi, diantaranya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Safwan radhiyallahu anhu dan Abu Dzar radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, seseorang akan berada di yaumil mahsyar bersama dengan orang yang dicintainya. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa para sahabat sangat menyukai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, dan tidak ada yang lebih mereka sukai daripada ucapan itu. Hal ini wajar karena kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW sudah mendarah daging, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada mulanya Fatimah radhiyallahu anha tinggal agak jauh dari rumah Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, aku ingin tempat tinggalmu dekat denganku. Maka Fatimah radhiyallahu anha mengusulkan, rumah Haritsah radhiyallahu anhu adalah rumah yang terdekat dengan rumahmu. Maka katakanlah kepadanya agar ia bersedia menukar tempat tinggalnya dengan tempat tinggal saya. Nabi SAW bersabda, sebelumnya aku telah bertukar rumah dengannya. Sekarang aku merasa malu untuk mengatakannya. Ketika Haris radhiyallahu anhu mendengar kabar ini, ia segera menjumpai Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku telah mendengar berita bahwa engkau ingin tempat tinggalmu lebih dekat dengan rumah Fatimah radhiyallahu anha, dan itu adalah rumahku yang letaknya paling dekat dengan rumah Fatimah. Sekarang terserah kepada engkau, wahai Rasulullah. Jika engkau menyukainya, tukarkanlah, wahai Rasulullah. Hartaku ini adalah milik Allah dan Rasulnya. Demi Allah, jika ada hartaku yang engkau ambil, maka itu lebih baik daripada harta yang ada padaku. Rasulullah SAW bersabda, memang benar. Kemudian Haritsah radhiyallahu anhu menukar rumahnya dengan rumah Rasulullah SAW. Setelah itu Nabi SAW mendoakan keberkahan baginya. Suatu ketika seorang sahabat menghadiri majlis Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku mencintai dirimu lebih daripada mencintai nyawa, harta dan keluargaku sendiri. Jika aku berada di rumah, maka aku selalu memikirkanmu. Aku tidak dapat bersabar sehingga aku berjumpa denganmu. Aku berfikir, bagaimana jadinya jika aku tidak dapat menjumpaimu lagi, kerana engkau pasti akan meninggal, dan aku juga. Kemudian engkau akan mencapai derajat para anbiya, sedangkan aku tidak. Itulah yang selalu aku pikirkan, yaitu aku tidak akan bersamamu lagi. Rasulullah SAW bersabda, hanya berdiam diri, tidak menjawab. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman, dan itulah karunia dari Allah yang maha mengetahui. Quran Surah An-Nisa ayat 69-70. Kisah-kisah seperti itu banyak terjadi pada diri sahabat lainnya. Kerana kecintaan mereka begitu mendalam kepada Rasulullah SAW,
Sehingga untuk menanggapi hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di atas. Sebuah kisah lagi, seorang sahabat radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku sangat mencintaimu. Memang sekarang aku dapat mudah mengunjungimu, tetapi aku berpikir jika aku nanti meninggal, walaupun mungkin aku akan masuk surga, tentu derajat surgaku akan lebih rendah daripada surgamu. Walaupun aku tinggal di surga, namun jika di sana aku tidak dapat bertemu dengan engkau, itu adalah sesuatu yang berat bagi saya." Atas pengaduan sahabat ini, maka Nabi SAW menjawabnya dengan membacakan ayat di atas. Ada juga kisah lain yang menyebutkan bahawa seorang Ansar datang ke majelis Rasulullah SAW dalam keadaan berduka cita. Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa engkau bersedih, wahai Rasulullah?" "Aku sedang memikirkan sesuatu," jawabnya. Nabi SAW bertanya lagi, "Apa yang engkau pikirkan?" Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, setiap pagi dan sore kami selalu bertemu dengan engkau. Hati kami selalu rindu untuk berjumpa dengan engkau, untuk datang dan duduk di majlismu. Nanti engkau akan mendapat kedudukan yang sama dengan para anbiya, sedangkan kami tidak akan mencapai kedudukan itu." Rasulullah SAW hanya berdiam diri menanggapi pengaduan itu. Tetapi ketika turun ayat di atas, Nabi SAW memanggil para sahabat Ansar dan menyampaikan kabar gembira itu. Dalam hadis lain disebutkan, banyak para sahabat radhiyallahu yang merasa sedih memikirkan masalah itu. Sebuah hadis menyebutkan bahawa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sudah menjadi ketentuan yang jelas bahawa para nabi mempunyai keutamaan dan derajat yang lebih tinggi daripada umatnya. Lalu bagaimanakah kami dapat menjumpaimu?" Nabi SAW bersabda, "Orang-orang yang derajat lebih tinggi akan mengunjungi kepada orang-orang yang derajatnya lebih rendah. Mereka akan duduk bersama-sama dan berbincang-bincang. Orang-orang mencintaiku akan lahir setelah aku meninggal nanti, dan mereka berangan-angan seandainya mereka dapat mengganti dengan harta dan keluarga untuk dapat bertemu denganku." Putri Khalid radhiyallahu anhu yang bernama Abdah radhiyallahu anhu berkata, "Jika ayahku berbaring sebelum tidur, ia tidak dapat memejamkan matanya dan selalu mengingat Rasulullah SAW. Dengan perasaan rindu yang berada dalam hatinya, ia pun membawa daftar nama para sahabat Muhajirin dan Ansar. Kemudian menyebutkan nama-nama mereka. Ia berkata, 'Mereka adalah nenek moyang dan penerusku. Mereka telah menarik hatiku. Ya Allah, cepatkanlah kematianku sehingga aku dapat menemui mereka.' Ia terus berkata demikian sampai tertidur. Suatu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku lebih menyukai keislaman pamanmu daripada keislaman ayahku. Keislaman pamanmu lebih aku harapkan, kerana aku tahu engkau pasti lebih menyukai keislamannya.' Pada suatu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Abbas radhiyallahu anhu, 'Keislamanmu lebih aku sukai daripada keislaman ayahku, kerana apabila engkau masuk Islam, tentu akan disukai Rasulullah SAW.' Pada suatu malam, Umar radhiyallahu anhu sedang meronda. Dari sebuah rumah terlihat cahaya lampu. Kemudian ia mendengar seorang wanita tua sedang memukuli kulit binatang sambil membaca syair sebagai berikut, 'Rasulullah telah mencapai kebaikan dan juga orang-orang soleh. Bertakwa dan suci juga telah mencapai derajat itu. Benar ya Rasulullah, engkaulah yang setiap malam sentiasa bangun dan beribadah dan pada akhir malam senantiasa menangis. Sayangnya aku tidak tahu apakah aku dengan kekasihku dapat bersatu kembali ataukah tidak, kerana kematian seseorang itu berbeda-beda datangnya. Aku tidak tahu bagaimana datangnya hari kematianku, dan setelah Rasulullah SAW wafat, apakah aku dapat bertemu dengannya ataukah tidak.'
Ketika mendengar syair ini, Umar radhiyallahu anhu duduk sambil menangis. Ada lagi suatu kisah mengenai Bilal radhiyallahu anhu ketika dia hampir meninggal dunia. Istrinya sangat sedih kerana akan kehilangan suaminya. Istrinya berkata, "Aduh, sungguh sangat menyedihkan." Bilal radhiyallahu anhu menjawab, "Subhanallah, justru ini adalah sesuatu yang menyenangkan, kerana besok aku akan berjumpa dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya." Dalam kisah Zaid yang lalu, ketika Zaid radhiyallahu anhu akan digantung oleh orang kafir, maka Abu Sufyan bertanya kepadanya, "Apakah kamu suka sekiranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggantikanmu untuk kami membunuh dan kami melepasmu, sehingga kamu dapat berkumpul dan hidup dengan senang dengan keluargamu?" Na'udzubillahi min zalik. Zaid radhiyallahu anhu menjawab, "Demi Allah, aku tidak rela walaupun badan kekasihku Rasulullah SAW hanya tertusuk duri. Sedangkan aku hanya duduk berdiam diri dengan keluargaku." Abu Sufyan berkata, "Aku belum pernah melihat orang yang mencintai tuannya sebagaimana pengikut Muhammad SAW mencintainya." Para ulama telah menulis ciri-ciri orang yang mencintai Rasulullah SAW. Qadi Iyad rahmatullahi mengatakan, jika seorang mencintai sesuatu, tentu dia bersedia meninggalkan segalanya untuk mendapatkan yang dicintainya. Inilah maksud cinta yang sebenarnya. Jika tidak demikian, maka ini hanyalah omong kosong dan pengakuan belaka. Ciri-ciri mencintai Rasulullah SAW yang sebenarnya adalah mengikuti jejak langkah beliau dengan sungguh-sungguh dan berusaha menyempurnakan sabda-sabdanya dan meniru segala perbuatannya dan menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan mudah ataupun sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Itulah kisah-kisah sahabat-sahabat, orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Semoga menjadi pelajaran bagi kita. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.